Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha hukumnya fardu ain. Lo berarti kalau tidak sholat itu dosa karena ditinggalkan. Kalau hukumnya sunnah, enggak. Hukumnya sunnah muakkad, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan maka dia tidak berdosa. Tapi bagi mereka yang punya keyakinan itu fardu ain, maka ditinggalkan dosa. Berarti kalau ketinggalan sholat id, begitu dia datang ternyata khotib berkhutbah, sholat telah selesai, berarti wajib diqadha. Qadha. Karena ternyata ada riwayat para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in pernah mengqadha sholat id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, setelah kita menyimak videonya dan beliau dengan tegas, dengan lantang menyampaikan bahwa sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha hukumnya adalah fardu ain. Nah, pernyataan ini sebenarnya sangat aneh teman-teman ya. Dan mungkin jika kita pertanyakan pertama kali itu adalah dalilnya ataupun dasarnya. Jadi beliau mengatakan fardu ain itu kira-kira dasarnya apa? Itu yang perlu dipertanyakan. Dan yang mujma'an berdasarkan Al-Quran ataupun hadis, sholat yang hukumnya fardu ain itu adalah sholat maktubah. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau sholat Jumat badalan anid duhri. Kan itu teman-teman. Kalau sholat maktubah itu dasarnya sangat jelas sekali bahwa sholat maktubah hukumnya fardu ain. Karena dalam Al-Quran itu sudah disebutkan dengan dalil perintah yang tegas, aqimus sholah. Kemudian aqimus sholah ini diiringi kembali dengan dalil yang lebih spesifik, kemudian diperjelas oleh hadis. Jadi dalilnya sangat jelas, menunjukkan satu kewajiban dan tidak ada toleransi untuk meninggalkannya. Kemudian juga ada dalil yang mengancam bagi orang yang meninggalkan sholat maktubah ini, teman-teman. Nah, kira-kira sholat id itu apakah ada dalil yang setara dengan sholat maktubah ataukah tidak? Kalau misalkan tidak ada, ya berarti itu adalah asumsi dari Ustadz tadi. Kalau tidak ada dalil, ya maka berarti itu adalah pemahaman bid'ah. Itu saja, teman-teman. Atau setidaknya, kalau misalkan kita tidak ke Al-Quran ataupun ke Sunnah, kita coba tengok, kita lihat, adakah dari para ulama salaf yang menyatakan bahwa sholat id itu hukumnya adalah fardu ain. Itu teman-teman. Kalau tidak ada, ya berarti itu hanyalah asumsi dari Ustadz tadi. Itu saja. Oke, sekarang kita bahas. Saya akan membahas hukum sholat id berdasarkan pandangan 4 madhab. Di sini saya membawa kitab Al-Fiqhu Alal Madhahibil Arba'ah pada jilid 1 Shahifah 270. Disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Hukmu sholatil idaini wa waktiha. Hukumnya sholat id dan waktunya. Fi hukmi sholatil idaini wa waktihima tafsilun fil madhahib. Hukumnya sholat idaini, Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga waktunya ada perincian-perincian dalam beberapa madhab. Yang pertama, asy-Syafi'iyatu qalu. Madhab Syafi'i menyatakan, hiya sunnatu ainin muakkadatun likulli man yu'maru bis sholati. Hukumnya adalah sunnah ain yang muakkad bagi setiap orang yang diperintahkan untuk melakukan sholat. Jadi, bukan fardu ain, tapi sunnah ain. Lalu, al-Malikiyatu qalu, bagi dalam madhab Maliki dinyatakan, hiya sunnatu ainin muakkadatun talil witroh fit ta'akudi. Hukumnya sunnah ain yang muakkad yang ada di bawah sholat witir. Itu dalam madhab Maliki, bukan fardu ain tapi sunnah ain. Kemudian al-Hanafiyatu qalu, dalam madhab Hanafi dinyatakan, sholatul idaini wajibatun fil asoh ala man tajibu alaihil juma'u bisyaro itiha. Sholat id itu hukumnya wajib menurut pendapat asoh. Nah, ini dalam madhab Hanafi, teman-teman ya. Nanti ini kita bahas karena sepertinya yang sangat mendekati ini adalah madhab Hanafi ini. Kemudian dalam madhab Hanabilah dikatakan, al-Hanabilatu qalu, sholatul idi fardu kifayatin ala kulli man talzamuhu sholatul jum'ati. Sholat id itu hukumnya fardu kifayah dalam madhab Hambali, bagi setiap orang yang memiliki kewajiban melakukan sholat Jumat.
Jadi dalam madhab Syafi'i sunnah ain, madhab Maliki sunnah ain, kemudian madhab Hambali fardu kifayah, bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Dalam madhab Hanafi hukumnya wajib. Ini teman-teman. Nah sekarang kita kupas dalam madhab Hanafi ini wajib, apakah wajib sama dengan fardu ataukah tidak. Nah dalam madhab Hanafi, wajib dengan fardu itu dibedakan teman-teman ya. Jadi wajib itu konsepnya sendiri, kemudian fardu itu konsepnya sendiri. Berbeda dengan madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i wajib dan fardu itu ya sama. Jadi lafal muradif tapi maknanya sama. Tapi dalam madhab Hanafi ini tidak sama teman-teman. Ini saya bacakan dalam kitab Al-Lumma pada Sohifah 12 disebutkan begini. Wa qala ashabu Abi Hanifatah al-wajib ma thabata bihi ma thabata wujubuhu bidalilin mujtahidin fi. Yang dikatakan wajib adalah perkara yang kewajibannya itu berdasarkan dalil yang diijtihadi oleh para ulama. Artinya berdasarkan dalil dhanni, itu adalah wajib dalam madhab Hanafi. Contohnya kal witri wat udhiyati, seperti salat witir. Salat witir dalam madhab Hanafi hukumnya wajib teman-teman, tapi tidak fardu ya, tidak fardu. Kenapa tidak fardu? Karena ini berdasarkan dalil dhanni, sehingga salat witir itu hanya dihukumi wajib. Wajib itu di bawah fardu. Sedangkan fardu adalah wal fardu ma thabata wujubuhu bidalilin maktu'in bihi. Fardu adalah perkara yang kewajibannya itu berdasarkan dalil qat'i. Kasolawatil khamsi, seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu dalilnya qat'i teman-teman. Sehingga dalam madhab Hanafi, sholat 5 waktu disebut sebagai fardu. Hukumnya fardu. Sholat witir karena berdasarkan dalil dhanni, hukumnya adalah wajib. Jadi wajib itu ma bainal fardhi was sunnah. Di antara fardu dan sunnah. Itu teman-teman ya. Sehingga ketika kita simpulkan, tidak ada ulama madhab yang menyatakan bahwa sholat Idul Fitri, Idul Adha hukumnya fardu ain. Itu tidak ada teman-teman. Kalau memang tidak ada ya berarti ini hanyalah kesimpulan-kesimpulan dari Ustadz tadi. Ini hanyalah retorika-retorika dari beliau. Jadi tidak ada dalilnya ya jangan diikuti. Itu saja teman-teman. Kemudian kalau hanya berdasarkan, beliau kemudian mengasumsikan begini ya. Karena ada sahabat yang mengkodok sholat id ini. Sehingga ketika dikodok ya berarti itu berarti sholat id tersebut tidak boleh ditinggalkan. Sejatinya seperti itu. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan ya maka ada kewajiban untuk kodok. Bahasanya kan seperti itu. Nah kodok sholat itu bukan menjadi dalil atas kewajiban sholat. Itu teman-teman ya. Kalau hanya berdasarkan kodok kemudian kita menyimpulkan itu adalah wajib, maka akan banyak sholat yang wajib nanti. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengkodok sholat ba'diyah duhur, dikodok setelah asar. Itu ada hadisnya teman-teman. Ini hadisnya saya bawakan kitab Al-Qulyubi pada jilid 1, Sohifah 318. Di sini disebutkan bahwa sholat sunnah itu dianjurkan untuk mengkodoknya ya. Walau fatan naflul mu'akkad, jika sholat sunnah mu'akkad itu tertinggal, kasolatil idih, kasolatayil idih, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, wa duha ataupun sholat duha, wa rawatibil faraid, dan sholat rawatib. Jadi kalau kita tidak melakukan sholat id atau sholat duha ataupun sholat rawatib, maka nudibah qoda'uha fil adhar, dianjurkan mengkodoknya. Itu teman-teman ya. Jadi mengkodok sholat id itu hanya sebatas sunnah, bukan satu kewajiban. Nah ini berdasarkan apa? Di sini disebutkan begini. Wa bi annahu sallallahu alaihi wasallam qada rak'atai sunnatad duhri al-mutaakhirah ba'dal asri. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengkodok sholat sunnah ba'diyah duhur, dikodok setelah sholat asar. Ini rawahu Syekhon, hadis ini riwayat Imam Bukhari, Muslim. Jadi kodok itu bukan standar untuk mewajibkan sesuatu.
Jadi kalau hanya ada sahabat yang mengatakan ada sahabat yang mengkodok sholat id, itu bukan berarti sholat id kemudian menjadi fardu, menjadi wajib, atau menjadi fardu ain, tidak seperti itu. Karena memang sholat sunnah itu, sholat sunnah muakkad ketika ditinggalkan di waktunya, maka dianjurkan untuk mengkodok berdasarkan hadis tadi. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, pemahaman-pemahaman seperti tadi itu harus diluruskan, jangan sampai dibiarkan. Dan ini juga pentingnya ketika misalkan kita ngaji ataupun kita membuka pengajian, yaitu pakai kitab lah. Jadi jangan hanya asal klaim ke sana kemari, jangan seperti itu. Jadi pakai kitab sehingga apa yang kita baca itu terarah, kemudian ketika ada yang bertanya maka juga terarah. Begitu teman-teman. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.